meriah sekali. Dan gue pengen juga nanti ngeliat tim-tim lain membawa supporternya untuk memberikan dukungan. Kalau bisa satu truk ya. Set deh Pak. Sampai Ngawi tuh. Iya makanya takutnya kelewatan dia Pak. Bukan Orang turun di sini gitu kan. Disuruh ke Kuningan sini malah Kuningan Jawa sana Pak. Oh, jauh Kejauhan, dong, kejauhan ya. Dan yang gak jauh-jauh tuh pick keempat nih sebenarnya dari grafis. Menurut gue ya bakal ngisi ke jungle atau ke Karina. Wow, Wih, menarik banget Karina. Untuk lawan Harit gue cukup setuju pakai Karina. Oke. Ini Karina bakal build ke arah damage sih harusnya. Tapi tergantung dari emblem yang nanti akan dia buat. Apakah ke arah Endurance? Damage atau enggak, intinya Harit nggak bisa gebuk dia. Iya. Itu yang Imunnya pasti. ganggu ya. Wow, dan Faramis. Hero yang udah lama nggak muncul ya di competitive scene. Hanya beberapa tim yang pakai sebagai power pick. Ya. Dan kali ini dimunculkan kembali. Sebenarnya enak sih buat ngebuang Blazing Duet bisa atau ngebuang damage dari Tarislanya dan Lancelot. Sosok assassin yang bakal isi di jungle. Khalid. Wow, last pick Khalid. Bentar. Khalid Romer. Khalid Romkah atau Harusnya Romer Khalid. Terisla Rom? Terisla Khalid. Buat gue mendingan Khalid karena mobilitasnya lebih ada. Ada Tapi ya, Quicksand Guard juga yang bisa lebih sustain dia untuk nambah heal ya. iya, kalau memang mau Terisla ya silakan juga sih sebenarnya. Tergantung strategi kan, balik lagi ke playernya masing-masing dan unik sekali teman-teman. Oh, Terislanya jadi Roman. Oke, Terisla Romer berarti ya. Ya. Dia punya damage berarti loh. Ini yang harus dikhawatirkan nih. Ini dari executionnya dari Terisla ini bakal bahaya banget. 3 palu yang akan muncul bisa memberikan damage. Tapi yang menarik adalah tetap keberanian dari teman-teman Bigatron Beta mengeluarkan Lancelot ketika adanya Karina. Kita tahu Karina sebenarnya bisa nge-counter ke arah Herald dan juga Lancelotnya sekaligus. Tapi kita bakal melihat game pertama bakal seperti apa. So, MDL Arena, mana suaranya? Kita masuk ke game pertama antara Bigatron Beta berhadapan dengan Grafis Esports. Seru sekali ya, dan Khalid yang ada di XP lane pastinya bisa clear lebih cepat ya dari Fredrin. Dia lebih unggul dari power clear, dia lebih sustain juga di awal, mungkin di level 4 bahkan bisa flanking juga. Dan untuk di arah mid lane, Terisla dikasih level dan Terisla mid lane nampaknya. Terisla nggak pakai rom, dia level 2. Angelanya yang romer. Gozalsi berarti menjadi romernya untuk Angela. Oke, menarik sekali. Mungkin konsep 2 romer nanti ya. Bisa jadi. Menurut gue nanti di level di menit-menit kedua. Kita lihat. Wih, dapat dari tuh. satu orange buff bakal coba untuk diharas, tapi Shane hadir di sana untuk menjaga teritori supaya dari Washi Paul tetap bisa mengamankan hal tersebut. Tapi Retribution sepertinya udah digunakan. Ya, retrinya udah dipakai, akhirnya Little Wanderer juga bakal diambil sama Grafis. Nah ini nih gangguan dari Angela. Angela itu termasuk hero yang strong banget ganggu di awal. Level 4, hati-hati. Wih. Karina level 4 yang bisa langsung nabrak bagian belakang harus diperhatikan juga. Ngeri banget Shane-nya terpaksa mengeluarkan flicker. Tapi ya kita tahu dengan pull yourself together yang ada di tangan dari Shane juga sepertinya akan mengurangi dari lamanya menunggu dari spell yang digunakan oleh Shane. Sementara di top lane masih santai antara Sif dan juga Skyzar. Mereka masih belum terlibat dari peperangan, tapi Iron Hook dari Shane masih belum menemukan mangsa yang tepat. Sementara bottom lane, Narasi terpaksa diretri begitu saja oleh Ridak sehingga membuat dari Narasi seperti bakal coba untuk disandwich bahkan oleh 3 player sekaligus. Narasi mencoba untuk bertahan hidup, belum level 4 dan akhirnya first blood berhasil didapatkan dan mission sukses. Banyak banget damage outputnya. Dia punya Vex, dia punya Ridak gitu kan, yang emang dua-duanya damage output physical dan magical. Maka Fredrin juga nggak bisa tahan. Beda cerita mungkin kalau Fredrinnya level 4 ya. Nah kalau Fredrin level 4 itu dia bisa pegang kendali, dan dengan Turtle yang sekarang terbuka langsung di setup oleh teman-teman dari Grafis. Oke, Iron Hook yang begitu on point, tapi sayang udah dibalaskan dengan final vision dan Shane-nya dalam ancaman. Shane-nya hilang tuh, altar di pop up oleh Dark Kid itu ternyata Dark Kid-nya belum bisa berbuat banyak, makan Vex. Masukkan Angela dengan hard guard, tapi itu hanyalah pengalian isu karena sosok dari Ridak dapetin turtle yang pertama ini. Mungkin agak scaling jatuhnya bagi mereka berdua ya, sama-sama farming dulu di awal.
Karena dari kedua gold lane ini, tipikal gold lane yang butuh item. Cloud dengan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Harith dengan Starlium item baru. Sementara untuk emblem nih. Nah untuk Cloudnya dia pakai basic common emblem ya kawan-kawan, yang artinya dia pengen sustain. Ada Regen Hybrid yang diberikan, ada damage juga tapi. Nah jadi sembarin dia sustain blending, dia juga bisa ngasih damage yang lumayan maksimal nantinya. Untuk movement speednya ditutup dengan talent pertama dan talent ketiga. Agility di talent pertama, Quantum Charge di emblem talent ketiga. Ini bisa nge-boosting movement speed dia untuk cepat banget nanti entah flanking ataupun untuk escape. Ya, emang dibutuhkan banget sama Cloud juga ya. Plus ada tambahan mana? Dari Vex tiba-tiba maju dengan adanya satu Resistance Storm ini dikeluarkan ke arah narasi, tapi narasi yang masih cukup sustain untuk bertahan hidup. Cuman masalahnya adalah buka lebar untuk mendapatkan satu celah ke arah tertaratnya, dengan narasi kali ini mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Ridak hadir untuk menyelesaikan tugasnya. Dan ini membuat anak-anak dari Grafis makin kaya. Zaman Force ke arah atas, Kaisar, Jackson masih dapat dengan Ersa dengan mental control dari sequence dikeluarkan. Tapi skill lain, Altar akan terjadi, Iron Hook coba untuk dilontarkan, tapi terus Kaisar masih punya Purify. Di sisi lain, RK terus menggembur dan bahkan dia harus hilang seketika di tangan anak-anak Grafis. Flicker ke arah belakang, RK mencoba untuk menyelamatkan diri setelah mereka berhasil mendapatkan satu orang penting, yaitu Shay. Waduh, ini dominasi dari Grafis masih belum terhenti. Belum dapetin kill sama sekali dari Bigetron. Apa yang terjadi dengan Bigetron? Mereka seakan kehilangan tempo, dan memang dengan hero asuransi late game seperti Harith yang digunakan Sif. Ya mungkin memang item dependent. Apalagi tadi di talent kedua, ada talent unik yang gue notice dari Harith-nya ini, dia pakai Festival of Blood. Yang otomatis dia bisa cari sustain dengan spell life skill dia ketika menggunakan Chrono Dash ataupun Synchro Vision. Harusnya Chrono Dash hitungannya masuk sih, karena damage yang diberikan itu adalah skill, basic attack, jadi nggak ada life steal. Nah untuk itemnya itu juga bersinergi dengan cooldown yang dibutuhkan. Plus mungkin ada konsep energi, tapi kali ini komplek jangan seperti dilakukan setelah ada yang satu tentang Gidon. Kelebihan dikeluarkan, tapi Basic Duel tiba-tiba hadir, merubah segalanya. Pukul dari Shen akhirnya tumbang untuk kali ketiga. Dan Davis langsung menggempur area paling terakhir. Dan lihat bagaimana sosok dari Vex sudah kemasukan Angel dengan hard card-nya, membuat bahkan dua player dari Bigetron memilih mundur. Narasi Where are you going dari Vex-nya, dan berhasil digocek seketika bersama dengan Kaiser. Walaupun Vex-nya hilang, tapi setidaknya dia telah berjuang. Tahunnya bagus banget tadi, dia komit dengan flicker juga. Sementara dari segi item ya, Starlim udah jadi cooldown reduction yang dibutuhkan oleh Harith dari Sif udah cukup. Dan sementara dari posisi Woshipol, kita melihat juga perbedaannya dari kedua jungle nih. Dari Karina juga pakai Starlium yang artinya damage dia akan lebih sakit. Sementara kalau dari Lancelot ini baru jadi Hunter Strike. Nah dia butuh waktu lagi nih, harus beli waktu lagi dari teman-temannya buat dia paling nggak jadi satu item lagi. Entah itu Blade of Despair, Endless Battle, ataupun Malefic Roar. Ridaknya emang lebih tajir kalau dilihat-lihat ya. Udah unggul dari satu item lagi. Lihat bagaimana Flicker karena depan sana, Skyzarnya tidak bisa berbuat banyak. Apalagi ada zaman Force, ada Glodihan, semuanya hanya demi untuk menaklukkan Skyzar seorang. Dan Altar Taras jadi ganjaran berikutnya. Ada Retribution ke arah dan Kitty. Tidak, adanya harga untuk maju ke arah belakang. Dan lihat bagaimana narasinya tidak bisa terselamatkan. Dan ada satu tarian-tarian dengan adanya pedang. Dan bahkan Iron Hook yang dilakukan belum berimpact, malahan Ridak terus berdansa dengan pedangnya. Wah ini keunggulan Goldnya sih memang masih dipegang sama Grafis ya. Tapi kayak kelihatan dari Bigetron juga nih pengen kejar gitu loh. Wow, Enchanted Talisman untuk Gozalsi. Iron Hook. Dan lihat bagaimana RC terpaksa dengan flickernya mundur perlahan, tapi pasti ada zaman Force yang sempat dilakukan oleh Sita yang ternyata belum terlalu berimpact loh. Dan menarik adalah sebenarnya bagaimana anak-anak Grafis ya, mereka ternyata udah lebih lepas bermain di game yang pertama ini. Dia udah sangat-sangat peka. Dia sangat-sangat tahu gimana cara bermain dengan strategi mereka itu sendiri. Dengan hero pick yang digunakan sangat-sangat unik. Vex dengan Khalidnya. Sementara dengan adanya zaman Force, coba untuk mendapatkan ke arah Vex dengan adanya hardcard sudah mulai masuk, dan tumbang. Dan bahkan Blazing Duet, Shen tumbang. Lihat narasi 3 wawasin selesai sudah nyawanya dan Kitty. Where are you going, brother? 3 player dari Bigetron Beta bisa ditumbangkan dengan sangat baik oleh Grafis. Oke, target yang salah lagi-lagi dengan Hardguard Vex bisa selamat. Absorb Shield yang memang akhirnya bisa ngebeli waktu lagi. Dia punya Quicksand Guard juga dengan regen darah yang cepat banget. Dan sekarang Bigetron dia harus fokus untuk mencari sesuatu dulu. Dia harus kasih space entah itu ke Harith
ataupun ke arah Lancelot yang memang akhirnya nanti bisa jadi carry di late game-nya. Tapi ya pastinya dari grafis nggak akan tinggal diam gitu loh. Dia tetap ambil objektif netral seperti Turtle. Dia berani invasi juga. Dan kita akan lihat nih dari instant replaynya mungkin terlalu banyak source yang dikeluarkan ke arah Khalid dan ternyata Khalidnya nggak tumbang. Itulah yang akhirnya bikin fight ini didominasi sama teman-teman dari grafis. Bahkan Dan Kitty pun yang udah ngeluarin altarnya kabur udah nggak bisa. Pakai Shadow Stampede dia coba ngelawan balik juga dengan Ghostbusters-nya tadi. Tapi ya nggak mampu gitu loh. Perbedaan gold ini yang bakal menjadi poin utama bagi mereka berdua. Ya, belum lagi Shadow Assault bakal ngikutin kemanapun ya letak keberadaan Dan Kitty atau hero-hero yang mungkin bisa punya mobilitas tinggi seperti Woshi Paul atau bahkan ke arah Sif. Dan sekarang mungkin Gozali, wow mulai kelihatan gerak-geriknya. Bloodihan udah mulai masuk dan akhirnya Gozalsi terlalu nakal, udah muncul di arah rumputan, kelihatan batang hidungnya. Flicker siap dan Bloodihan juga siap, tapi ada mending lain lebih siap lagi untuk menumbangkan Gozalsi. Maksudnya kalau dapetin kill ke Angela menurut gua agak rugi aja sih. Angela spawn nih, dia bentar lagi spawn. Dan seandainya itu dipancing perang, dia udah langsung bisa hard guard gitu kan. Iya. Dan sorti lumayan mahal tadi ngebuang satu flicker. Nah itu perhitungannya harus dimantepin lagi nih. Dengan dia udah ngebuang flicker Bloodihan, mau ngapain nih teman-teman ya? Yang lainnya mau ngapain gitu kan. Nah kayak Vex nih di top lane. Seandainya mau dimakan, tiba-tiba hard guard dibalikin lagi nanti takutnya. Oke, di kejadian tadi di Lord Pit ya. Itu dia. Itu bisa terjadi dan Lord presented by KFC. Hadir di Lane of Down. Ridak belum tumbang sama sekali. Ini menjadi PR besar bagi anak-anak Bigetron Beta untuk menyelesaikan tugasnya. Bagaimana menanggulangi Ridak. Iron Hook udah mulai masuk, terkena pada Vexia. Penalty Zone mulai masuk dan bersama dengan Resistance of Altar. Memancing keributan lebih panjang lagi dan Kiannya menjadi korban pertama. Tapi Vex menjadi ganjaran berikutnya. Melihat Kaisar begitu sangat-sangat free hit. Jika Blazing Duet udah masuk ke arah belakang, terpaksa ada flicker dari Dan Kitty untuk menyelamatkan nyawanya. Terbuka celah bagi anak-anak grafis mendapatkan Lord yang pertama ini. Kayaknya nggak bakal dikontes juga mungkin ya dengan kondisi kekalahan jumlah dari Bigetron. Nggak bagus lah kalau mereka paksa untuk kontesnya, chance dapatnya pun nggak gede, apalagi rated dari Woshipol udah dipakai. Dan entah kenapa tadi gue ngeliat sebuah cahaya mungkin dari Sif ya, yang gue lihat dengan zaman first Chrono Dash-nya dia bisa ngacak-ngacak. Tapi sayangnya ketika damage yang dimasukin oleh Ridaknya itu langsung ke arah Sif, dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung darahnya kayak hilang cepet banget, Absorb Shield-nya nggak nolong. Mungkin karena perbedaan item dan level juga kali ya, yang bikin gapnya lumayan jauh. Dan itu yang perlu diperhatikan. Jadi zaman Force ini benar-benar harus difungsikan sebagai turning back gitu kan. Turning back moment. Karena kalau misalkan zaman Force kecepatan, keburu abis duluan, sementara depan-depannya belum tumbang, itu bakal bahaya. Iya, malah bisa dimakan. Apalagi ada Erca, ada Vex, siap Iron Hook bersama dengan Flicker, bersama dengan Bloodihan. Dapat satu orang yaitu Erca. Nggak ada efek sisi yang muncul dari anak-anak grafis setelah ini. Bakal jadi bahaya banget. Walaupun Lordnya berhasil didapatkan, tapi bener Taret sepertinya masih bisa ditahan oleh anak-anak Bigetron Beta. Gak ada Erca tadi ke gap. Ya, nggak ada Erca. Gue setuju sih kalau memang harus mundur dulu, karena itu dia frontliner utama. Dia yang selalu ngasih space buat dari Khalidnya Vex ini bisa masuk gitu kan dengan Raging Sandstorm dan sebagainya. Kita akan cek dari segi item nih. Ternyata Terisla yang tadi berbagi lane sama Angela ya, Terisla mid lane bisa dibilang berarti. Dengan Bloodlust X juga dia tetap nyari sustain pastinya dengan spell life steal-nya. Sementara kalau kita bandingkan dari mid laner lawannya itu Faramis. Dia punya Enchanted Talisman, dia punya Clock of Destiny. Tapi untuk dua item ini di awal, artinya damage dia nggak bisa maksimal. Nah, kenapa rata-rata pada bikin Clock of Destiny lightning dulu? Nah, itu biar ada damage-nya dulu. Nah, kalau kasusnya kayak gini dia nggak punya damage, jadi follow up-nya itu nggak bisa berasal dari Dan Kitty gitu kan. Follow up-nya itu hanya bisa berasal dari Sif dan Conceal Play. Udah mulai nyebrang nih. 3 player tapi kelihatan. Tapi kenapa tadi Faramis dan Kitty bikin ke arah Enchanted? Sepertinya dia tahu kalau misalnya keadaan timnya lagi gak baik-baik aja. Dia mencari cooldown supaya bisa ngebantuin nextnya dengan ada Cult Altar. Dan berapa kali kita ngeliat dari Dan Kitty memiliki kepekaan yang sangat tinggi setelah Cult Altar yang dibuka beberapa kali menyelamatkan teman-teman yang lain.
Tapi sekarang Konsil mendapatkan satu player di depan sana, ada Hardguard, tapi sayangnya Hardguardnya nggak berlaku lama. Ada Cold Altar yang dilakukan, Blazing Duet mulai masuk dari Skyzar. Target operasi berpindah ke arah belakang, masih ada Betomiro ini, tapi lihat pakai Yoshi Paul. Tidak terselamatkan, dan kali ini sosok dari Ridak pun berhasil mengacak-acak lini belakang. Triple kill, berdari-dari dia di atas penderitaan anak-anak Bigetron Beta. Timing dari Winter Trance ini yang pas banget. Ridak, dia tahu damage dari Harit zaman Force doang. Dia butuh zaman Force untuk kasih damage. Dia beli waktu dengan bermain Dance of Blade-nya supaya nggak dapetin damage dari Chrono Dash, dan tiba-tiba Winter di timing yang tepat banget. Sementara dari teman-teman Bigetron juga menurut gua agak maksa. Jadi ketika ada Winter dari Ridak ditungguin, dan alhasil cooldown dari skill dari Ridak ini udah semuanya ready, dibalikin langsung keadaannya tanpa ragu. Wah, ini grafis bener-bener, grafiknya bagus banget di MDL. Beda banget, karena ada satu pemain pengalaman juga mungkin dari Vex, tapi nggak hanya dia. Seluruh the whole team dari grafisnya luar biasa. Ridak sampai sekarang belum tumbang. Belum ada satu orang pun yang bisa membuatnya respawn. Tapi yang menarik juga satu Gozalski, Skyzar dan juga Erca baru tumbang satu kali. Vex yang selalu berada di garis depan juga dengan Raging Sandstorm-nya. Plus dia udah punya Malefic Roar. Dia juga punya Dominant of Ice. Sehingga dia bisa tahan damage-damage dari teman-teman Bigetron Beta. Mungkin sekarang dengan Lord yang sudah enhance ya hitungannya, defensif dari Bigetron menurut gue lumayan strong. Dia punya spam dari Dan Kitty. Dan Kitty ini bukan hanya spam skillnya, dia bikin teman-teman dari grafis juga harus berpikir dua kali untuk maju ke depan ataupun ngedive. Nah, yang jadi masalah perbedaan Gold ini yang bikin teman-teman grafis menurut gue bisa kalau memang mau nabrak dengan timing yang tepat. Tentunya dengan catatan Ridak yang free hit ya, ataupun ya Skyzar juga boleh lah. Salah satu dari mereka harus free. Ya, dari tadi sih Skyzar positioningnya luar biasa banget sih. Dia tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar gaun Battle Mirror Image-nya bersama dengan Blazing Duet. Lord langsung ngamuk karena top lane. Hardguard mulai masuk juga. Zaman Force dilakukan, tapi teman-teman dari grafis coba untuk mendapatkan satu poin, tapi ternyata para Woshi Paul yang hilang. Vex menjadi pertukaran, dia lihat bagaimana Richard. Shindo asal ke arah paling belakang, masih ada Winter Trance Tony! Double kill! Dan kali ini lihat bagaimana Ridak tidak tersentuh oleh siapapun. Malahan dari Bigetron Beta harus hilang 3 playernya. 1 Bestara terontok, 3 player hilang. Grafis sangat-sangat mendominasi. Wah, ini mau dipaksa sepertinya. Hardguard masuk kali ini karena Ridak ke bagian depan. Bisa dapetin 1 kill dan Kitty hilang. Base-nya terbuka. 1-0 Israel. Grafis takes the game 1. Wow, sangat-sangat mengejutkan. Grafis. Tim yang datang dari open kualifikasi